Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia wal akhirah, khususnya para subscriber yang selalu menunggu video-video atau cerita-cerita, kisah-kisah yang selalu saya tampilkan, selalu saya ceritakan lewat channel Iban Channel ini. Pada zaman dahulu kala diceritakan dalam sebuah kitab, di belahan negeri Arab ada sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar tersebut adalah terkenal dengan kekayaan yang dimiliki oleh Malik bin Dinar, sehingga raja tersebut dinamakan dengan Malik bin Dinar, penguasa anak kekayaan, anak harta benda. Malik artinya penguasa, bin artinya anak, dinar itu adalah nama mata uang di negara Arab dulu, atau yang disebut dengan harta benda. Artinya Malik bin Dinar itu adalah penguasa yang mempunyai harta benda yang cukup banyak, sehingga beliau itu dijuluki dengan nama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah penguasa yang cukup kaya, sehingga kekayaannya itu menyebabkan dia lupa akan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim dan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan sehari-hari Malik bin Dinar itu yang sebagai penguasa di suatu kerajaan selalu bersenang-senang dalam situasi yang sangat tidak mengenakkan, dalam arti kata meninggalkan syariat Islam, yaitu berpoya-poya dalam kehidupannya. Setiap harinya sampai bermabuk-mabukan, menjadi pemabuk ulung, karena sampai benar-benar mabuk di saat meminum minuman khamar. Sampai bertahun-tahun Malik bin Dinar itu menjadi raja yang pemabuk. Maka pada suatu waktu, di saat Malik bin Dinar itu meminum minuman khamar di teras istana tersebut, sampai Malik bin Dinar itu nikmatnya, lezatnya dalam kemabukannya itu didatangi oleh seorang anak kecil. Di saat Malik bin Dinar itu lupa karena sedang mabuk, menikmati kemabukannya disebabkan karena meminum khamar itu, anak kecil tersebut menusuk hidung Malik bin Dinar, sang penguasa pada saat itu. Anak kecil yang begitu kecil
berani menusuk hidung Malik bin Dinar itu dengan telunjuknya. Kemudian di saat Malik bin Dinar itu ditusuk hidungnya oleh anak kecil tersebut, Malik bin Dinar pun terkejut dan terbangun dari mabuknya itu. Wahai anak kecil, berani sekali kamu membangunkan saya, menyadarkan saya dari mabuk saya ini, sedangkan saya ini adalah seorang raja yang cukup terkenal dan memiliki harta kekayaan yang cukup banyak. Sedangkan kamu ini anak kecil, orang yang sudah berpangkat tinggi saja tidak berani berbuat seperti yang kamu lakukan. Itulah kira-kira ucapan Malik bin Dinar kepada anak kecil tersebut. Lalu anak kecil itu mengatakan sebuah kalimat kepada Malik bin Dinar. Wahai Tuan Raja, apakah kamu sudah lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang kita untuk melakukan seperti apa yang Tuan Raja perbuat? Maka sadarlah bahwa janganlah kamu melakukan hal yang seperti itu lagi. Kemudian anak kecil itu pun setelah menyampaikan beberapa kata kepada Malik bin Dinar, lalu anak kecil itu pergi meninggalkan Malik bin Dinar. Entah kemana anak kecil itu pergi. Di saat anak kecil itu sudah pergi meninggalkan Malik bin Dinar dan istana tersebut, Malik bin Dinar pun tertidur lelap. Di saat Malik bin Dinar tertidur lelap, di sanalah Malik bin Dinar bermimpi bahwa hari kiamat sudah datang. Di saat hari kiamat itu benar-benar mengerikan dan sangat menakutkan yang dilihat oleh Malik bin Dinar dalam mimpinya tersebut. Sehingga dengan mimpi yang dilihatnya dalam mimpinya tersebut itu benar-benar menyebabkan atau menyadarkan Malik bin Dinar karena huru hara kiamat yang begitu dahsyat yang tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dilihat oleh Malik bin Dinar tersebut. Melihat huru hara yang sangat menakutkan pada hari kiamat itu di dalam mimpinya, lalu Malik bin Dinar pun terbangun dari mimpinya tersebut. Malik bin Dinar pun teringat akan huru hara kiamat yang ada di dalam mimpinya itu, dan menyebabkan Malik bin Dinar itu benar-benar sadar akan kesalahan yang pernah dilakukan oleh Malik bin Dinar. Maka tidak lama kemudian Malik bin Dinar pun menyerahkan jabatan harta tahta yang dimiliki oleh Malik bin Dinar itu kepada sang istrinya dan meninggalkan kerajaan beserta keluarga kerajaan. Istri dan anaknya itu ditinggalkan di dalam kerajaan. Malik bin Dinar pergi jauh meninggalkan kerajaan dan harta benda yang dimilikinya itu. Hanya sebatang kara meninggalkan kerajaan yang begitu indah, yang penuh dengan kenikmatan. Namun karena sebab mimpi yang dilihatnya itu, di dalam mimpinya huru hara kiamat yang begitu dahsyat yang menyebabkan Malik bin Dinar berubah total, dan akhirnya Malik bin Dinar itu menjadi orang yang benar-benar miskin, atau yang disebut dengan fakir, dengan sebatang kara, dengan sehelai
pakaian yang ada di tubuhnya, tidak memiliki harta benda karena sudah diserahkan semua harta bendanya itu. Dan lama-kelamaan Malik bin Dinar tidak menghiraukan yang namanya harta tahta wanita. Selalu ingat akan mimpi-mimpinya itu dan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Malik bin Dinar itu terkenal menjadi seorang ahli sufi yang cukup terkenal pada masa itu. Bahkan sampai sekarang pun beliau itu cukup terkenal dengan kesufian yang namanya Malik bin Dinar itu. Menurut sebagian riwayat bahwa Malik bin Dinar itu menjadi seorang wali besar, seorang wali agung disebabkan karena taubatan nasuhanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan keduniawian, selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah Malik bin Dinar yang diceritakan dalam sebuah kitab yang pernah saya baca sekitar tahun 90-an yang lewat. Semoga kita menjadi penerus perjuangan agama Islam ini, agar kita itu jangan sampai terpedaya oleh harta tahta wanita yang menyebabkan kita itu akan lupa kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita itu menjadi umat Islam yang selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat dunia dan akhirah dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.